Ya bagus banget. Artinya ketika dia sudah memikirkan yang jauh di masa depan, itu sudah mempersiapkan segalanya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi ke podcast Kamanawai. Oke, kita sekarang lagi ada nih kedatangan narasumber yang keren banget, yang gokil abis. Soalnya kita sekarang akan membicarakan tentang materi-materi yang anak-anak muda nih, anak-anak kaum milenial pada udah ngebet pengen cepet-cepet nih. Oke, jadi sebelumnya kita kenal dulu nih sama Bang Junjun. Jujun. Oh, Bang Junjun. Oke, siap. Assalamualaikum Bang Junjun, gimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, luar biasa. Alhamdulillah sehat, mantap Allah banget. Akbar. Jadi nih Bang Junjun, sekarang tuh anak-anak muda banyak yang pengen ngebet cepet-cepet nikah nih. Nih, jadi sesuai banget ya sama apa keahlian ataupun dari Bang Junjun sendiri gitu tentang kaum muda ini tentang pranikah. Bagaimana tanggapan Bang Junjun tentang teman-teman dari milenial yang ngebet nikah nih? Gimana nih tanggapannya nih? Ya, baik. Terima kasih. Nyebutnya apa nih? Sahabat. Sahabat aja, sahabat Sahabat Hamdan. aja. Iya. Sahabat Hamdan. Jadi begini ya. Terkait dengan pengen ya, tadi bahasanya pengen ngebet ya. Iya, pengen ngebet nikah banget itu. Milenial. Iya. Kalau saya melihat dari sisi sebagai anak muda ya, masih muda gini-gini juga ya. Wes, mantap. Itu ya bagus banget. Artinya ketika dia sudah memikirkan yang jauh di masa depan, itu sudah mempersiapkan segalanya. Ya Iya. terlepas dari kondisi dia sekarang saat ini ya, Iya. itu terlepas. Dan jadi artinya yang harus kita pandang itu adalah apresiasinya terhadap mereka. Seneng dong kalau lihat anak ngebet banget pengen nikah. Iya. Nah mungkin yang harus jadi perhatian adalah bagaimana niat itu pengennya itu dibarengi dengan sesuatu yang lain atau tidak. Nah, ini itu yang perlu kita bahas tuh. Benar-benar. Jadi kalau misalnya lihat teman-teman muda mereka pada ngebet tapi tanpa ada persiapan, kan banyak banget nih banyak banget kasus yang dimana ataupun para pemuda yang udah nikah yang cuman beberapa bulan ataupun beberapa tahun udah cerai gitu kan. Itu kan salah satu hal yang dalam agama pun kita kan jangan ataupun dilarang gitu ya untuk cerai gitu. Nah, kalau misalnya kita dalam pranikah itu pasti harus ada persiapannya nih. Apa aja sih kalau misalnya dalam mempersiapkan pranikah ini, Bang Jujun? Ya, siap. Jadi gini sahabat, semua juga para pemirsa nih, terkait dengan kita ingin nikah atau bahkan untuk urusan yang lain juga ya, sama Iya. aja sebetulnya. Bahwa semua itu harus dibuat sebuah rencana gampangnya. Ya nggak usah mesti formal banget gitu ya, rencana kerja gitu ya, nggak Iya. usah. Cuman ya, tapi paling tidak kita menyiapkan hal-hal yang sekiranya nanti akan kita lakukan. Paling utama adalah ilmu. Ilmunya. Yang paling pertama itu adalah ilmu. Iya. Ya percuma kita, yang penting nikah, lihat orang lain panggil Ami Ubi, Umi Abi kalau nggak salah ya. Iya. Panggil Umi Abi, panggil sayang bebek Iya. dan seterusnya. Ha-ha. Kesannya romantis banget. Iya nggak apa-apa, pengennya begitu. Tapi masanya mereka jadi begitu tuh kayak apa sebelumnya. Jadi pertama yaitu adalah disiapkan ilmunya. Disiapkan ilmunya. Yang kedua yang tidak kalah penting yaitu mental. 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 Jadi sekali lagi jangan lihat enaknya aja. Orang sudah lihat gitu, wah kayaknya enak deh kalau rumah tangga. Nggak tahu perjuangannya, nggak tahu isi ketika berumah tangga tuh luar biasa. Iya. Sekali lagi mental. Kita ulang ya dari pertama kita bahas lebih panjang sedikit ya. Terkait tentang ilmu. Ilmu dalam mempersiapkan. Jadi ilmu ini juga dibagi. Ada ilmu persiapannya, ilmu ketika menikah dan pasca sesudah menikahnya seperti apa. Nah, ilmu dalam mempersiapkan pernikahan itu yang paling utama adalah ilmu bagaimana supaya kita bisa sah untuk menjadi atau menikah dengan seseorang sehingga ketika menjalani pernikahan itu dalam keberkahan. Contoh nih pengalaman boleh ya? Ya, boleh Pengalaman. banget. Saya nih berbicara tentang perencanaan, saya ingat waktu kelas 3 SMA. Dari kelas 3 SMA tuh sudah direncanakan. Wow, dari kelas 3 SMA berarti, Kelas 3 Bang. SMA. Saya masih ingat tuh kumpul sama teman-teman gitu ya. Teman sama-sama
kelas 3 SMA saat itu kumpul-kumpul kita coret-coret yuk kita merencanakan masa depan itu asli. Saya termasuk kayak dan teman-teman juga sama merencanakan kita lulus dari sini kita mau kemana nih. Nggak perlu disebutkan kuliah kemana gitu ya, tapi kita kuliah lah, oke kuliah berapa tahun ya 5 tahun lah saat itu mikirnya 5 sampai 6 tahun 5 tahun lah kita hitung kuliah, terus habis itu kerja. Habis kerja apa? Habis kerja kita menikah. Disebutkan usianya juga. Persis saya harus menikah pada usia 25 tahun persis saya tuliskan. Habis itu saya harus ziarah ke Baitullah. Entah itu haji, entah itu umroh, pokoknya ke Baitullah aja. Habis itu punya kendaraan, punya anak dan seterusnya. Itu saya dan teman-teman itu masih ketemu ya, masih sering interaksi. Itu tanya, termasuk saya sendiri. Saya nggak ngeh sebetulnya, ngehnya tuh sudah dewasa sekarang gitu ya, sudah berumah tangga. Saya ingat-ingat, iya ya dulu ketika SMA saya nyusun itu dan persis kejadiannya persis saya menikah 25 tahun. Berarti sesuai dengan rencana gitu ya? Sesuai dengan rencana. Padahal pas mau nikah saya dulu merencanakan 25 tahun, enggak gitu. Tapi memang karena sudah di mindsetnya sudah dipasang begitu dan kejadiannya alhamdulillah qadarullah seperti itu. Alhamdulillah. Kemudian ya kerja ngajar gitu ya, kemudian berumah tangga, kemudian punya kendaraan, kemudian bisa ke tanah suci itu asli begitu. Dan saya bukan pengusaha, bukan orang kaya yang banyak. Tapi ini yang ingin saya sampaikan adalah pentingnya perencanaan. Bahwa perencanaan itu bagaimana kita memasang hal positif kepada diri kita. Dan kita saat itu sedang berhusnudzon kepada Allah bahwa nanti kita akan seperti itu jadi doa dan Allah akan kabulkan. Berarti kalau misalnya dalam perencanaan yang penting kita rencanakan dulu gitu ya. Bikin mindset dulu berarti ya. Betul. Jadi sebelum biar nanti ada kayak positifnya gitu berarti. Betul. Dan tidak ada niat atau keinginan cita-cita yang terlalu tinggi, terlalu besar untuk dicapai. Jadi kalau kita mau mimpi itu, mimpi setinggi-tingginya. Maka Rasulullah SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis itu, kalau kita berdoa kepada Allah, minta surga, mintalah surga Firdaus. Jangan minta surga yang ecek-ecek. Sudah minta surga Firdaus. Kalaupun nggak kesampaian, jatuhnya kan sedikitnya masih di surga juga. Coba kita minta surga paling bawah, jatuhnya kalau ke bawah nggak nyampe neraka dong. Bener banget. Makanya cita-cita itu paling tinggi, setinggi-tingginya, sebagus-bagusnya, dan tentu yang lebih utama lagi adalah bagaimana cara kita meraihnya. Bener banget. Nah kalau misalnya dalam perencanaan nih Bang Jun, banyak banget gitu ya dari kaum milenial sukanya itu kayak kurang percaya diri gitu. Apalagi misalnya ya kalau misalnya anak-anak ataupun ke kaum-kaum muda, mereka tuh kadang suka minder sama kayak good lookingnya kah ataupun kayak dalam segi ekonominya, finansialnya. Nah ini mungkin salah satu dari penyebab teman-teman milenial nih kayak yang minder gitu dengan nikah-nikah nih. Nah gimana nih kalau misalnya hal itu terjadi pada kaum-kaum muda? Jawaban paling gampang, pede aja. Pede aja. Pede aja. Jadi gini, saya ya kalau lagi sama teman-teman itu kadang ngelihat gitu ya. Ya dulu masih zaman, saya alhamdulillah dengan istri saya ini nggak pacaran. Jadi pacarannya sudah nikah. Jadi mantap. ya ta'aruf gitu ya, tiba-tiba dikenalkan kemudian nikah aja. Jadi pacarannya tuh udah nikah sampai hari ini alhamdulillah. Nah, tapi kan ya masyarakat kondisinya seperti itu gitu ya. Saya lihat orang pacaran gitu ya. Terus dalam hati ngelihat, kok mau ya cewek itu sama laki-laki itu padahal udah ganteng-ganteng amat gitu ya. Iya benar. Terus atau lebih jauhnya orang yang udah nikah aja. Ini istrinya cantik banget, tapi kok suaminya begitu, kok mau sih? Iya. Atau sebaliknya, ya suaminya yang ganteng, istrinya ya maaf misalkan kurang gitu ya dalam hal menariknya dari fisik. Tapi kok mau ya? Sekali lagi dan itu membuktikan bahwa tampang itu bukan segalanya. Justru kalau saya berpikir gitu ya, kalau seseorang ketika menikah dengan katakanlah seorang laki-laki ingin mencari perempuan yang dengan keistimewaan dalam hal fisik, segala hal gitu ya, saya yakin itu nggak akan bisa tenang hidupnya. Nggak akan bisa tenang gimana? Ya dia ketika mau melepaskan istrinya sendiri gitu ya, silakan pergi. Tuh takutnya kan khawatir, nanti istri saya ada yang goda. Nanti saya benar banget. Jadi nggak tenang hidupnya. Mending ya biasa-biasa saja. Tapi ya menurut kita sangat cantik. Bagi saya perempuan paling cantik kayak istri saya. Nah, tapi kan tidak juga khawatir untuk itu. Saya percaya dengan istri saya. Itu. Kemudian pede dalam hal fisik ya. Pede aja. Jadi selalu akan ada ketika jodoh itu sudah ditentukan sama Allah. Artinya tidak akan ada alasan karena fisik kita begini lantas kita tidak akan mendapatkan.
Yang kedua, pede dalam hal finansial. Tadi finansial ya. Finansial, iya benar, Tulisannya, finansial. Dia nggak punya uang dan Nggak punya seterusnya. apa-apa kayak gitu. Iya. Saya ini kembali lagi yang paling mudah menceritakan pengalaman sendiri ya. Iya. Jadi riwayatnya sahih pengalaman sendiri. Saya itu pas nikah, maaf ya ini tidak merendahkan dan saya melihat dari sisi kemuliaannya. Saya ini seorang guru. Iya. Ya, saat itu ketika menikah saya posisi seorang guru, bahkan bukan guru tetap. Gaji pun ya kalau dihitung sekarang ya itu kecil banget gitu ya. Iya. Dan saat itu juga memang jauh dari standar. Tetapi saya yakin Allah itu Maha Pemberi rezeki. Bahwa kita sebelum dilahirkan rezeki kita sudah dituliskan. Iya. Dan kita tidak akan mati selama rezeki itu belum habis, belum tersampaikan semua. Jadi nggak usah khawatir. Dan itu bukan berlaku untuk satu orang ketika ada orang lain masuk ke hidup kita. Jadi rezeki kita dibagi dua, tidak. Karena Allah kan menentukan rezeki untuk setiap orang. Iya. Nah, bahkan Rasulullah SAW menyampaikan dalam hadis yang lainnya, nikahlah maka kamu akan kaya. Kayak. Nah, saya udah yakin banget tuh, saya gaji segini, terus istri saya juga kerja saat itu ya, dia aktif gitu ya. Kemudian ya dia dapat gaji, nggak pernah ngobrol sebelum nikah ya, nggak pernah ngobrol, kamu gajinya berapa gitu, enggak tuh. Jadi ya udah nikah baru tahu, ih gaji istri saya lebih gede ternyata. Sampai begitu, tapi ya pede aja, karena kita punya komitmen, kita ngebangun rumah tangga ini bersama. Nah sekali lagi, dalam hal rezeki sama, pede aja, karena Allah yang menentukan rezeki. Ketika kita berumah tangga itu sama dengan menyatukan dua insan yang masing-masing sudah diberikan rezeki dan Allah tambah rezeki dengan sebab pernikahannya. Ya, iya. Ketika punya anak jangan dulu punya anak deh, kayaknya kita belum siap punya anak. Anak kan ada rezekinya sendiri. Iya. Kenapa kita takut? Bener-bener. Pede aja lagi. Iya. Jadi kalau misalnya kita tarik gitu ya, tadi itu lebih ke diri pribadi dulu berarti ya. Kayak kita mempersiapkan mental, terus bagaimana kita harus pede, terus dalam masalah finansial juga kita harus kayak percaya diri aja gitu kan. Iya. Dalam hal itu. Lalu kalau misalnya kita lihat dari kriteria nih, Bang Jun, kan banyak nih kriterianya, oh pengen yang putih kulitnya ataupun kriterianya itu kayak tinggi ataupun yang lainnya. Nah kalau misalnya kita lihat dari Rasul pun ada kriterianya kan Bang Jun. Nah apa sih kalau misalnya kita lihat dari calon-calon apa aja kriterianya nih Bang? Baik. Jadi gini, teman-teman semua juga kita lihat ya bahwa Iya. dalam menentukan pilihan atau dalam memilih atau bahkan kita punya keinginan, punya cita-cita, tentu tidak akan ada yang disalahkan. Iya, benar. Dari kacamata agama, dari kacamata masyarakat juga umum. Saya sebelum masuk ke yang tadi ya ditanyakan dari Rasul bagaimana tuh menentukan. Iya. Saya mau berbicara lokal dulu, Iya. kearifan lokal nih. Saya orang Sunda, tulen orang Sundanya. Iya. Orang tua saya Sunda, kan darahnya Sunda semua. Darah Sunda semua. Sunda semua. Dari kecil juga sudah paham tentang budaya Sunda. Seorang orang tua menginginkan anaknya ketika berumah tangga itu mendapatkan kenyamanan, ketenangan hidupnya, wah gitu ya. Iya. Nah, kriteria orang tua dulu, baik di Sunda baik di Jawa. Saya teliti ternyata di Jawa juga sama, Iya. di suku Jawa. Ya, ini 3 kriteria yang diinginkan oleh seorang tua dari calon mantunya. Ada 3. Ada 3. Oh, Ini dari Nabi juga ada 3. Ini ada 3 dari orang tua tuh. Yang pertama ada bibit, Bibit, yang kedua bebet, Bebet. yang ketiga bobot. bobot. Jadi bibit, bebet, bobot, kita sering kenal begitu. Nah, maksudnya apa? Orang tua ingin anak saya aman. Anak saya aman, anak saya nanti bagus ketika berumah tangga memiliki keturunan yang baik. Dilihat dari sisi bibit. Apa? Lihat keturunannya. Ini nyambung dengan hadis Nabi nanti ya, hadis Nabinya ya. Bibitnya. Bibitnya. Jadi calon mantu saya kata orang tua. Nanti dia tuh punya keturunannya bagaimana tuh? Dari sisi apa? Dari baiknya, dia keluarganya seperti apa, bersih atau tidak, tanda petik ya. Ini urusannya lain lagi. Tapi ingin punya keturunan yang sehat, intinya begitulah. Iya. Dilihat dari bagaimana dia keturunannya. Gitu. Kalau dari sisi biologis yang begitu, dari sisi fisik. Kemudian dari sisi yang lainnya bahwa dari sisi bibit itu juga bagaimana nanti dia punya darah untuk bisa melahirkan anak yang banyak. Saat itu kan begitu. Iya. Ya belum zamannya KB ya begitu Iya, ya, tapi belum ada. ya banyak anak banyak rezeki ya begitu Iya. gitu ya. Tapi dalam hal ini lagi-lagi bibit ini memang sangat dibutuhkan karena ingin adanya keluarga itu dibentuk dibangun untuk sebuah keberlangsungan keturunan. Iya. Ya kan begitu. Bibit. Yang kedua bebet. Bebet. Bebet itu
kalau kita bahasakan bahasa itu status sosial. Status sosialnya. Sosial. Ini orangnya bagaimana di masyarakatnya, bagaimana keluarganya itu di masyarakatnya. Apakah Pandangan orang masyarakat terpandang, gitu ya. betul, orang terpandang atau orang yang maaf misalkan ya di masyarakat dihinakan karena hal-hal yang tertentu. Orang tua tuh khawatir, oh nanti anak saya nikah dengan siapa, nanti keluarganya akan terikat dengan keluarga itu. Jadi ke bawah-bawah tuh namanya. Nah, khawatir begitu. Ini bukan hal yang jelek, bagus ya begitu memperhatikan, maka memposisikan diri kita juga nanti harus seperti itu. Dan yang ketiga, bobotnya. Bobot ini lebih ke kualifikasi. Kualifikasi orang yang akan kita nikahi. Jadi calon mantunya. Maksudnya kualifikasi pribadi. Jadi betul-betul personalnya dia, personalitinya. Nah, ini dipikirkan sama orang tua. Sehingga kalau tadi ada ingin fisiknya yang bagus, ya itu dari sisi bobotnya. Ingin orang yang pintar, ya dari sisi bobotnya. Ingin orangnya yang ramah, orang yang mudah komunikasi, itu dari sisi bobot. Maka kita juga tidak asal begitu. Nah, maka dalam Islam pun yang saya alami sendiri juga, makanya ada proses ta'aruf gitu ya. Dulu sampai tukeran biodata. Gitu ya. Jadi guru ngaji saya ke guru ngajinya lempar-lempar biodata gitulah, kita lihat. Terus istikharah itu asli saya istikharah itu saya baca. Nah, udah kalau dibaca mah cocok lah. Udah istikharah aja lah. Istikharah itu bukan memilih, dia kan menguatkan gitu ya, tidak mesti memilih ya. Biar memantapkan gitu ya. Memantapkan pilihan. Allah ini baik enggak ya buat saya gitu ya. Ya di jawabannya bisa dimimpi, bisa di apa, bisa dari keteguhan hati. Kayaknya jadi deh, ya udahlah jadilah. Minta doa ke orang tua, minta izin. Udah jadi, orang tua juga enggak akan terlalu ini kalau kamu yakin ini orangnya begini, ya udahlah gitu. Sampai begitu ya bisa kita kondisikan. Bibit bebet bobot dari orang tua itu, dan itu tentu harus menjadi pilihan buat kita juga. Nah, kemudian ya kalau bahasa kita sering kita kenal dengan kufu. Sekufu enggak ya? Sekufu itu tidak mesti saya sarjana, dia harus sarjana. Ya enggak mesti gitu juga, tapi ada sisi hal lain yang memang bisa dipertimbangkan. Kemudian bagaimana kaitannya dengan tadi ya, kalau dari Rasul sendiri gimana sih mengarahkannya? Iya benar. Sebenarnya nggak jauh tuh dari situ. Oh, nggak jauh ya? Nggak jauh. Rasul itu begini, sampai ada sebuah hadis katakan Rasulullah SAW, tungkihul mar'ah ala thalatha. Wanita itu dinikahi atas 3 alasan. Atas 3 alasan. Oh, sama berarti kayak yang tadi, kayak lokal tadi. Betul, berarti ya? 3 alasan. Nah, yang pertama adalah linasabiha, karena keturunan. Sama dong bibit. Sama banget. Keturunannya, lihat dia keluarganya, lihat bagaimana keturunannya, dia terhormat atau tidak, tuh luar biasa. Jadi salah satu pertimbangan adalah karena keturunannya. Itu Rasul sangat menekankan hal itu. Yang kedua, li jamaliha, karena fisiknya. Jadi dia jamal, dia cantik atau tidaknya, putih atau, dan itu kan kembali ke selera sebetulnya. Selera masing-masing. Cantik menurut dia, menurut saya tidak, atau menurut dia tidak cantik, menurut saya cantik, itu kan ada pandangan masing-masing. Makanya diperbolehkan ketika orang mau menikah, lihat dulu, kata Nabi, lihat dulu orangnya. Ya jangan Nabi, kata Nabi jangan asal iya aja. Walaupun saya juga nggak gitu sih. Ketika dia pertemukan nggak kelihatan gitu ya, malu juga saat itu, jadi nggak ketemu tapi tidak melihat secara langsung gitu ya. Jadi ya, tapi intinya Nabi sudah mencontohkan begitu. Dan yang ketiga, karena agamanya, lidiniha, karena agamanya apa tadi, personality bagaimana dia, kualitas dirinya dalam hal ini diwakili dalam hal agama secara menyeluruh, secara umumnya. Tapi kata Nabi, pilihlah karena agamanya, fathal bidzati dini. Jadi pilihlah yang karena agamanya, dan itu akan menyelamatkanmu. Nah, itu yang menyelamatkanmu. Jadi ya katakanlah kurang cantik nggak apa-apa selama agamanya bagus, karena dia akan taat kepada kita, dia akan menghidupkan rumah tangga dengan baik dan seterusnya. Ya keturunan tidak terlalu bermasalah, tapi kita bisa membangun keturunan yang bagus karena dasar agamanya dia dan agamanya kita. Nah, kalau misalnya kita lihat dari soal agama nih Bang Jun, banyak banget atau mungkin ada ya sebagian dari kaum milenial itu kayak kepikiran kalau misalnya nikahnya sama yang beda agama gimana nih, kayak gitu. Apalagi kalau misalnya kayak yang kaum milenial yang sekolahnya itu di umum ataupun di kampus-kampus yang umum, kan banyak berinteraksi dengan agama yang lain, ataupun interestnya, sukanya itu sama dia, tapi gara-gara beda agama nih gimana kayak wah, kalau misalnya beda agama berarti gak bisa nikah dong, kan kayak gitu nih. Apa sih tanggapannya nih Bang Jun tentang hal ini? Kalau saya tetap melihat dari sisi pandangan agama juga. Melihatnya bahwa wanita itu dinikahi atau laki-laki juga dinikahi oleh seorang perempuan, dasar paling
pertama saja itu agama tetap. Iya. Agama ini artinya ya akidah, keyakinan, Iya. keyakinan kita. Ya kita kalau bagaimana sejauh mana tingkat keimanan kita saat itu ya, ketika kita akan menentukan pasangan hidup, diujinya di situ. Diuji bahwa kita akan menjalankan keyakinan kita atau tidak. Ya yang penting kan suka sama suka, yang penting kan yakin, yang penting kan kita punya cita-cita yang bagus. Ya tidak bisa. Dalam hal agama, dari sudut pandang agama tidak bisa. Tetap. Nah terus bagaimana kalau kita sukanya terhadap seorang itu? Gampangnya lihat aja dalil umum. Ini dalilnya tentang perang sebetulnya, tapi Yeah. dalil umumnya kita bisa gunakan. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kamu tuh benci sesuatu padahal itu baik buat kamu. Menurut Allah ya. Iya. Dan wa asa an tuhibbu syai'an. Bisa jadi kamu suka sesuatu, mencintai sesuatu padahal dia syarrul lakum. Jelek buat kalian dan itu Allah yang Maha tahu. Dan bagaimana cara kita tahu itu baik atau tidak baik buat kita? Dilihat dari benci atau sukanya kita terhadap sesuatu itu, Yeah. lihat ukurannya dari Allah, lihat ukurannya dari Rasulullah, lihat ukurannya dari pendapat para ulama. Tinggal kita dan sudah jelas. Kalau beda agama, sudah jelas agama itu pilihan yang utama. Sudah nggak bisa, sama sekali nggak bisa. Iya. Kalau saya melihat begitu. Nah terus kekeh ini mah dengan pandangan hati dan Iya. seterusnya. Pengen Kadang- banget gitu ya ngebut kadang gitu. lebay juga gitu ya. Iya. Oh ini kan sudah cinta mati gitu ya. Ngapain cinta mati, kan cinta hidup ya, ngapain cinta mati ya. Nah misalkan kalau begitu gimana? Ya gampang, jadi objek dakwah saja. Iya. Maka dia harus masuk ke dalam agama kita. Dan itu baru sah, bisa untuk dinikahi. Jangan nikah dulu baru pindah agama, jangan. Karena syarat awalnya dalam Islam ya, sahnya nikah itu agamanya harus sama. Nah, nggak sah nikahnya. Dari sudut Iya, pandang agama ya, dari Iya. sudut Islam begitu. Oke, kalau misalnya tentang hal itu, berarti kalau kita emang benar-benar ngebet terus benar-benar suka, berarti kita jadikan si orang yang kita suka itu sebagai objek dakwah gitu ya, biar dia masuk ke agama Islam, biar bisa apa? Biar bisa menjadi bahtera. Wah, Oh. susah itu bahasanya. Jadi kalau misalnya udah biar bisa nikah kayak gitu ya. Betul. Dan itu nanti jadi ladang amalnya panjang banget tuh. Ha-ha. Panjang banget ladang amalnya. Saya punya teman ya. Kejadiannya begini. Ini teman saya ini seorang akhwat ya, seorang Iya. perempuan. Dia muslim. Iya. Dia menikah dengan laki-laki yang baru masuk Islam, Iya. mu'alaf. Jadi mu'alaf ini dari keturunan Jawa, dia mu'alaf. Akhirnya yang bukan kan secara umum itu kan suami mendidik istri dalam hal agama. Ini Iya. kebalik. Istrinya mendidik suaminya dalam hal agama. Itu luar biasa. Wah, itu sepanjang rumah tangganya tuh hebat lah. Jadi si istrinya amalnya tuh luar biasa. Dan dibalik kalau kita sebagai laki-laki yang muslimnya, maka si perempuan itu mu'alaf, jadi harus masuk Islam dulu, nikah, maka ladang amal kitanya luar biasa. Wah, disurgain. Disurgaeun pokoknya mau nikah mah. Mantap itu. Ya enak ada mungkinnya surga nage menang Wih, gitunya. mantap itu, Oke. betul. Terus kalau misalnya setelah kita sudah ada orangnya, kriterianya udah ada, terus orangnya juga sekufu sama kita. Nah, ada lagi nih satu masalah lagi nih kalau misalnya saya coba lihat gitu ya, coba dipikirkan gitu ya, salah satu permasalahan selanjutnya yaitu mungkin restu orang tua nih. Bang Jun. Kadang kalau misalnya kriteria udah cocok nih sama kita, wah udah diistihorokan, oh ini mah udah pas, udah cocok gitu ya. Tapi kalau misalnya ditanyakan ataupun langsung ke orang tuanya gitu, kadang wah ini mah gak boleh, ataupun jadi kita tuh kayak cari restu orang tua tuh kayak susah gitu, Bang. Ada nggak sih kayak cara supaya kita mendapatkan restu orang tua itu gampang dan diikhlaskannya itu mantap gitu. Jadi kita ketika nikah tuh nggak ada tuh kayak permasalahan dengan mertua ataupun permasalahan dengan keluarga besar kayak gitu loh, Bang. Ya, jadi ada beberapa hal. Kita lihat dari sisi umum dulu yang awal ya. Iya. Bahwa sebisa mungkin bahwa yang kita pilih, yang kita harapkan, kita ingin menikah dengan seseorang itu, yang pertama itu adalah orang tua. Kalau Restu orang saya tua. melihat tetap dari orang tua dulu. Nanti berikutnya bagaimana caranya itu. Tapi yang pertama adalah itu harus dijadikan dasar utama dulu, orang tua. Karena entah itu dari sisi laki-laki, sisi perempuan. Karena kita tahu dalil umumnya ya, ridhollahi fi ridhil walidain, bahwa ridhonya Allah itu ada pada ridhonya kedua orang tua. Walidain makan dua-duanya. Iya. Wasuhtullah, dan murkanya Allah fi suhtihima ada pada
murkanya. kedua Jadi orang tua. artinya kalau orang tua murka, ya Allah juga murka, Iya. gitu ya. Dan itu tidak mesti dalam hal agama, dalam hal yang umum sekalipun sama. Kalau orang tua sudah sakit hati sama kita dan orang tua tidak ridho, udah itu nggak akan benar hidupnya. Oh banyak kok berlimpah harta dan saya berusaha dengan orang tua istidraj. Iya. Diyakin itu bukan nikmat, gitu ya. Jadi ya sudah nggak akan berkah hidupnya, nggak akan benar. Jadi itu yang harus jadi dasar dulu yang pertama. Nah ini kondisinya kita sudah punya pilihan dan ternyata pas sudah berjalan kita kenalkan ke orang tua dan kita mau melangkah ke pernikahan, orang tua tidak menyetujui, tidak merestui lah ya, katakan begitu. Apa yang harus kita lakukan? Ada satu tips yang bisa dilaksanakan. Orang tua tuh melihat kita, ini awalnya dulu. Orang tua melihat kita tuh anak-anak. Saya ini udah dewasa, saya udah berumah tangga. Orang tua melihat saya tetap aja anak. Tetap ya. Anak kecil, dia seakan-akan anak kecil. Yang nukudu dihuapan gitu ya. Jadi yang harus diayomi harus begitu. Udah ngeliat saya juga merasa sekarang pengalaman. Anak saya dari kecil dianggap anak kecil, sekarang sudah besar gitu, udah remaja. Iya. Ya pas saya tuh memperlakukan kayak anak kecil aja, dia pikir-pikir, ya anak itu udah gede juga, saya masih gini aja gitu ya. Iya. Dan saya mikir orang tua juga begitu. Nah, jadi bagaimana? Maka yang paling baik adalah gunakan lidah orang lain. Gunakan lidah orang lain. Sejauh mana keyakinan kita, sejauh mana kita bisa meyakinkan diri kita sendiri dulu bahwa orangnya ini sudah fix lah. Udah fix jadi aja gitu ya misalkan. Tapi orang tua ini kita sudah coba dan tidak berhasil misalkan gitu ya. Jadi kan urusannya kalau belum tahu kan urusan lain. Ini udah coba dan orang tua entong eta lah mending lain. Jangan yang itulah, mending yang lain aja pilih misalkan begitu. Nah, maka cara yang paling baik adalah gunakan lidah orang lain. Lidah orang lain ini juga harus dipilih. Nggak bisa, ya udah teman kita deh. Ya sama aja teman kita juga di pandangan orang tua apalagi kamu misalkan begitu ya. Tapi harus ada orang lain yang justru dipandang lebih di mata orang tua kita. Dan kita yang harus bisa meyakinkan orang tersebut. Contohnya tuh siapa tuh? Contoh misalkan ustadz. Gampangnya begitu. Kalau di rumah orang tua harus tahu orang tua kita dulu ya. Orang tua ini itu nurutnya ke siapa? Gitu ya, nurutnya ke siapa? Ya udah tinggal hubungi orang itu. Atau umum yang paling gampang gini. Materi-materi seperti ini tuh kan umum. Kasus-kasus seperti ini sering terjadi di mana-mana. Iya, sering banget. Nah, akhirnya ceramah-ceramah ustadz itu banyak yang sudah jadi. Ya gampangnya gitu. Kalau saya gitu ya gampangnya nyalain aja misalkan di rumah TV ceramah ustadz itu pas ngomong bab itu udah saya mah diem aja. Itu bisa mengarahkan begitu. Ya sekarang cenderung lebih mudah dalam hal itu. Tapi kalau mau lebih efektif tadi ya kita tahu orang tua ini tanda petik ya tunduknya ke siapa. Bisa luluh hatinya, bisa mengikuti kata-katanya siapa, orang itu kita dekati. Ya, tapi bukan nyogok ya ini mah, tapi tetap disampaikan bahwa kita harus meyakinkan orang itu bahwa ini aman kok, nggak ada apa-apa. Cuman orang tua mungkin karena ada pilihan yang lain dan seterusnya minta diyakinkan kepada orang tersebut. Bisa tuh jadi gitu. Jadi harus ada kayak kode-kode juga gitu ya sama kedua orang tua kayak gitu. Betul. Dipahami dulu kepada kedua orang tua biar ada restu gitu ya. Iya, betul. Jadi intinya gini, memberikan kepercayaan. Orang tua tuh percaya sama kita. Sekali lagi tadi, orang tua ngelihat kita anak kecil aja. Udah kita anak kecil aja orang tua gitu. Ya, harus bagaimana kita harus bisa meyakinkan kedua orang tua kita. Betul, gitu ya. Betul, persis banget begitu. Ya. Nah, kalau masalah udah beres dari keluarga, ada satu lagi nih. Jadi kita punya kakak. Contohnya ya kan, kita punya kakak nih. Nah kakak kita itu belum nikah. Nah ini juga salah satu kalau misalnya kita lihat ke lokal gitu ya, khususnya kita ya di orang Sunda kayak gitu kan. Kalau kita mendahului kakak kita kan kurang etis kan gitu kan, kurang enak. Tapi dari satu sisi yang lain kita udah siap, udah segala hal udah siap nih. Nih tanggapannya gimana nih Bang? Iya. Betul. Tetap ada dua sudut pandang ya. Tadi satu dari sisi lokal tadi, yang kedua dari sisi agama. Dari sisi lokal betul. Itu memang walaupun tidak selalu tapi memang sering kali terjadi. Iya, sering banget itu. Artinya memang ya nggak enak gimana ya? Sama masa adiknya nikah duluan dan seterusnya. Nah, ini sebetulnya urusan kita itu dengan personalnya saja. Dengan kakak kita lah, kakak kita. Langsung ya. Walaupun nanti akan ada perbedaan. Kita laki-laki, kakak kita laki-laki atau perempuan nih.
lebih sulit melangkahi perempuan daripada laki-laki gitu maksudnya. Jadi kan masa kakaknya perempuan belum nikah tapi kita adiknya udah nikah. Tapi intinya bagaimana cara kita melakukan persuasif terhadap kakak kita itu, kita ngobrol. Dan orang tua cenderung biasanya yang saya ketahui orang tua cenderung membebaskan. Walaupun nanti lihatnya juga kayak heula nanti dulu lah, kamu dulu yang menikah duluan misalkan begitu ya. Tapi ketika kita bisa meyakinkan dulu kakak kita, udah aman kakak, misalkan kata kakak kita nggak apa-apa silakan aja duluan, itu cenderung lebih mudah. Jadi kakak kita dulu. Itu dari sudut Lokal budaya gitu lah ya, budaya lokal. ya. Nah dari sisi agama itu nggak ada masalah. Oh nggak ada. Artinya nggak ada di agama tuh harus siapa dulu nggak, sama sekali nggak ada. Jadi jangan jadi hambatan lah ya, jangan jadi halangan. Cuman sekali lagi kan muamalah ya, hubungan kemanusiaan, hubungan masyarakat kita juga harus dijaga. Hubungan baik dengan keluarga juga harus dijaga. Nah, caranya dengan cara persuasif tadi. Walaupun mungkin Allah alam ya, ada katanya gitu ya. Di daerah Jawa sana tuh sampai ada biaya yang dikeluarkan karena melangkahi itu katanya gitu. Nggak tahu saya juga ya kayak gimana kondisinya. Tapi sekali lagi kalau kita mau berpatokan ke agama, nggak ada hal yang seperti itu. Jadi nggak ada syarat sahnya apalagi gitu nggak ada. Nah, tapi dari sisi kemanusiaan tetap harus dipertimbangkan urusannya menjaga hubungan baik saja. Iya. Jadi teman-teman semua yang khususnya punya kakak belum nikah terus kitanya pengen nikah, ya langsung persuasif dulu sama kakaknya. Semoga aja direstui ya silahkan kayak gitu kan. Jadi langsung enakan kayak gitu. Iya, betul. Oke, bener banget. Jadi kalau misalnya ditarik benang merahnya, berarti kan kita harus ada persiapan pranikah, terus restu orang tua juga penting banget gitu ya dari hal pranikah. Ada nggak sih Bang kalau misalnya dari pembahasan tadi tuh dari awal sampai akhir ada nggak sih yang kelewat gitu dari persiapan kita dalam pranikah gitu? Takutnya ada yang kelewatan nanti teman-teman pada ketinggalan info kan jadi berabe juga nantinya kayak gitu. Ada nggak sih Kang? Sebetulnya kalau secara umum tadi udah dibahas semua ya. Udah, ya? Saya hanya ingin menekankan mungkin ya. Iya. Ini menekankan yang tidak boleh terlewat sama sekali. Yaitu bab ilmu ini panjang. Iya. Jadi bab ilmu. Ilmu ini panjang, banyak cabangnya, banyak hal yang harus dipersiapkan. Selain ilmu ini akan menentukan mental kita, menguatkan mental kita. Salah satu ilmu yang penting tidak bisa dilewatkan, tidak boleh dilewatkan adalah pengalaman. Ingat, pengalaman itu guru yang terbaik. Iya. Itu kan experience is best teacher. Tetapi pengalaman itu kan tidak mesti kita ngalami sendiri. Iya. Betul nggak? Ya kita ingin tahu rasanya sakit jatuh dari atap ke bawah. Dari atap. Terus kan harus mengalami biar tahu itu sakit. Kalau kita kan urusannya lain lagi. Iya. Kita bisa lihat orang lain pengalaman pas jatuh, ternyata bahaya gitu. Udah tahu dari pengalaman. Persis rumah tangga juga begitu. Kita lihat pengalaman. Dengan cara apa? Ngobrol dong sama orang yang sudah mengalami. Ya sampai ada orang mengungkapkan pahit getirnya gitu ya. Jadi kesannya pahit gitu ya berumah tangga. Enggak kok, manisnya rumah tangga itu harus belajar. Jadi harus ilmu ini jangan dari membaca saja. Apalagi untuk ilmu kehidupan. Ilmu kehidupan tuh harus belajar dari orang yang pengalaman, orang yang pernah mengalami. Tetapi hati-hati. Bukan hati-hati lah ya. Pilih-pilih kita ketika belajar dari orang yang untuk ambil pengalaman itu. Ke orang tua misalkan, orang yang senior ya, orang yang senior lebih lama, maka mungkin dia akan memposisikan dirinya dah baheula mah gitu ya. Baheula mah kieu ya. Saya begitu gitu. Iya, benar. Zamannya berbeda sekarang. Benar banget. Maka carinya yang sekarang milenial dicari yang milenial juga. Iya. Tapi mereka sudah berumah tangga. Susahnya kita tahu susahnya seperti apa. Tapi ketika mendapatkan hal yang manisnya, buahnya juga kita akan bisa merasakan apa yang mereka alami. Iya. Justru ketika mereka jadi gini, kamu tuh kalau mau nikah biar seperti saya sekarang ini, kamu tuh harus begini harus susah dulu segala macam. Kan nggak perlu juga kali kalau dia udah pengalaman gitu, biar nggak gitu gimana? Nah, kan ada tipsnya begitu ya. Itu bisa kita pelajari. Jadi hal-hal seperti itu bab ilmu yang tidak boleh terlewatkan dalam mempersiapkan pernikahan kita adalah ilmu, dan ilmu yang paling utama adalah pengalaman. Dalam hal itu pengalaman tuh sudah bisa mengcover banyak hal dalam hal itu. Oke, mantap banget. Jadi jangan sampai kita kayak pengalaman tuh benar-benar penting gitu ya. Entah itu kita bisa bertanya kepada yang lebih tua ataupun dengan yang sebaya yang udah nikah, kita bisa bertanya tentang pengalaman mereka gitu ya. Jadi dari awal sampai akhir obrolan kita
dari syarat-syaratnya, kriterianya, terus bagaimana kita mencari restu orang tua, terus lalu dalam pahit getirnya kita harus bertanya dalam pengalaman seperti itu. Oke, Kang, udah banyak banget ya ilmu-ilmu yang telah disampaikan. Mungkin minta tolong deh satu lagi pesan untuk kaum muda dalam mempersiapkan pranikah ini gitu. Pesan nih buat kaum muda nih. Pesan terakhir untuk semua nih, sahabat-sahabat, kawan-kawan semua yang sudah ngebet banget ya pengen nikah tapi banyak pertimbangan, banyak hal-hal yang jadi takut khawatir itu. Iya. Pesan saya adalah pede aja. Wah. Pede aja lagi. Gitu. Oke, mantap banget. Oke, terima kasih Bang Jun udah bisa ngobrol panjang lebar tentang pranikah, tentang bagaimana seluk-beluknya tentang pernikahan. Semoga semua ini menjadi bekal kita, khususnya kaum muda nih, dan juga khususnya bagi teman-teman yang udah persiapan mau nikah, ini sebagai bekal, juga sebagai ilmu khususnya ya, buat melanjutkan ke jenjang pernikahan seperti itu. Terima kasih banget ya Bang Jun sama-sama. sudah bisa datang dan hadir ke podcast Kamanawai. Mungkin cukup sekian dari kami. Syukron kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, mantap. Podcast Kamanawai. Oke.